Haleluya, haleluya. Bertemu dengan saya Pendeta Jember Fiskia Pandirot dalam YouTube yang Tuhan percayakan. Saya akan memutar bagaimana kesaksian hidup dari Dr. Terawan. Bagaimana dia menyaksikan bahwa apa yang dia lakukan ini semua daripada Tuhan. Benar firman Tuhan berkata Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia segala kemuliaan, keagungan, kerajaan, kehormatan untuk Tuhan. Nah, saya bisa melihat bagaimana Dr. Terawan ini mengandalkan Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan menyertai dia dalam kesaksian-kesaksian yang saya bisa dengar menjadi kekuatan bagi saya, dan saya yakin menjadi berkat bagi saudara yang mendengar kesaksian ini. Kita dukung dalam doa agar saudara Dr. Terawan terus diberkati, disertai, dilindungi, diberikan kesehatan, umur panjang daripada Tuhan. Karena apa? Melalui dia, saudara, ada banyak hal rahasia yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadanya, yang bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain. Kesaksian dari kalimat-kalimatnya, dia berkata bahwa kita harus jadi hamba, jangan jadi sahabat, jadi hamba. Nah, saudara, ketika kita jadi hamba, itu hal yang paling terhebat dan luar biasa. Saya terberkati dengan apa yang dia sampaikan itu. Bahkan saya diberkati, saya tahu Anda akan diberkati dengan video ini. Mari kita dengar kesaksian hidup. Bagaimana Tuhan memakai, Tuhan menyertai Dr. Terawan dengan luar biasa. Sekalipun memang perjalanannya saya lihat dia pernah dipecat sebagai kepala rumah sakit Gatot Subroto. Dan akhirnya dari ID juga dia dipecat, dan akhirnya dia diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan akhirnya juga dia diberhentikan, tetapi dia tidak berhenti. Dan akhirnya Tuhan mempercayakan dia untuk mengadakan vaksin Nusantara. Bukankah ini hal yang dahsyat dan luar biasa? Kalau bukan Tuhan, siapa yang bekerja? Oleh sebab itu, mari kita lihat, dengar kesaksian-kesaksian yang dia sampaikan, menjadi memotivasi saya dan saudara yang mendengar, menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita menonton video ini, dan jangan lupa kalau Anda diberkati, jangan lupa di like, sharekan, dan juga subscribe loncengnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus menyertai Dr. Terawan, bahkan juga yang menonton video ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Jadi sebagai sahabat bagi semua orang, saya yakin di sini semua ingin jadi sahabat buat semua orang. Karena itu saya ingin bersaksi bagaimana caranya supaya bisa jadi sahabat. Ya, kalau jadi sahabat itu pasti di lobi. Ya, jadi sahabatnya semua pergi ke pasar juga, wah kenal semua jadi sahabat, ya, karena di lobi. Tapi supaya menjadi syarat untuk menjadi sahabat, itu ada syaratnya. Ya, belum tahu ya? Nah, saya akan beritahu cara untuk jadi sahabat harus jadi hamba. Nah, kamu dulu hamba, sekarang kamu adalah sahabat. Tuhan Yesus sudah berkata, kamu sekarang sahabat. Dulu adalah hamba menjadi sahabat, bukan dulu murid menjadi sahabat. Jadi mau izin Romo sama pendeta, jadi yang murid belum jadi sahabat ya Romo. Jadi murid terus. Kalau jadi murid, pikulah salibku. Jadi sahabat, jadi hamba, enak sekali Romo. Tuannya pergi ditinggali talenta. Jadi karena itu kalau semua wartawan di sini atau yang bekerja di media ini pengen menjadi sahabat, jadilah hamba dulu. Tapi syarat jadi hamba berat, harus mau dibully. Siapa yang nggak mau jadi dibully ya jangan jadi sahabat, jangan jadi hamba. Hamba ini pasti dibully, ya. Tuannya ngantuk-ngantuk sedikit, sini mbak, atau sini mas. Wah itu, padahal sama ngantuknya bikin teh, nah gitu kan. Enak aja ini berantainya, nggak enak dikit kan. Ini bikin teh, ini teh kapan ini? Nah, jadi saya selalu ingin bersikap sebagai hamba. Karena dengan menjadi hamba, kita akan terus menjadi pelayan. Yang melayani, dibully nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi nanti nextnya pasti Tuhan panggil kamu nanti di lobi. Nah, dan benar saya dulu dibully, sekarang di lobi.
Saya nggak ngerti soal bacaan Alkitab, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan saya adalah menjadi kesaksian betapa kalau ingin menjadi sahabat, haruslah kamu mau merendahkan hati, merendahkan diri untuk menjadi hamba. Hamba itu tidak punya derajat, sudah tidak bisa dihinakan lagi karena dia sudah paling bawah. Yang paling masuk ke bawah lagi sudah tidak bisa. Jadi kalau dibully sebenarnya bulinya lewat aja di atasnya, tidak sampai kena ke dia. Jadi tinggal betah-betahan aja, tengkurap aja sudah, delosor saja. Dan itulah yang saya lakukan dengan segala berita pun apa yang ada. Saya juga hanya tetap senyum dan tetap berdoa dan bersyukur. Ya, bersyukur ini boleh terjadi pada saya. Dan saya kira beritanya udah di mana-mana ya, pasti udah tahu lah ceritanya. Tidak perlu diulangi lagi, tapi yang ingin saya sampaikan, kesaksian saya, kalau ingin menjadi sahabat buat semua orang, mulailah jadi hamba. Kalau jadi murid berat, ujian terus. Jadi hamba itu tuannya itu khawatir terus, jangan-jangan nanti hambanya tidak kerasan pulang. Jadi kamu gimana, udah jangan capek-capek, padahal terus disuruh lagi. Tapi kalau jadi murid, ujian lagi, pikulah salibku, tinggallah semua hartamu. Tidak ada. Setiap kita melangkah, setiap kita bernapas, itu urusan Tuhan. Setiap kita menuliskan sesuatu, menandatangani sesuatu, itu urusan Tuhan. Karena itu setiap saat, setiap waktu kita harus doakan. Apa yang kita tulis, apa yang kita pendapat, apa yang kita bicarakan, itu harus diketahui dan kita minta izin Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Jadi itulah pengalaman kehidupan saya dari hari ke hari, bahwa dekat dengan Tuhan kita akan tetap ada sampai hari ini. Dalam hidup ini yang paling berat adalah kalau mendapat anugerah yang luar biasa. Itu justru berat buat hidup saya, karena bagaimana saya harus mensyukurinya. Jangan lupa akan hal itu. Kalau pas sengsara malah enak, saya tahu apa yang saya minta. Tetapi kalau saya pas mendapat anugerah, berkat, dienakkan, itu justru tantangan yang sangat berat buat hidup saya. Letakkan Tuhan di dalam hati kita. Minta Tuhan sendirilah yang mengatur kehidupan kita. Duduki tata hati kita dengan Roh Kudus. Jadi sebagai sahabat bagi semua orang. Saya yakin di sini semua ingin jadi sahabat buat semua orang. Karena itu saya ingin bersaksi bagaimana caranya supaya bisa jadi sahabat. Ya, kalau jadi sahabat itu pasti di lobi. Ya, jadi sahabatnya semua pergi ke pasar juga, wah kenal semua jadi sahabat. Ya, karena di lobi. Tapi supaya menjadi syarat untuk menjadi sahabat itu ada syaratnya. Belum tahu ya, saya akan beritahu cara untuk jadi sahabat harus jadi hamba. Kamu dulu hamba, sekarang kamu adalah sahabat. Tuhan Yesus sudah berkata, kamu sekarang sahabat. Dulu adalah hamba menjadi sahabat, bukan dulu murid menjadi sahabat. Jadi mau izin Romo sama pendeta, jadi yang murid belum jadi sahabat ya Romo. Jadi murid terus. Kalau jadi murid, pikulah salibku. Jadi sahabat, jadi hamba, enak sekali Romo. Tuannya pergi ditinggali talenta. Jadi karena itu kalau semua wartawan di sini atau yang bekerja di media ini pengen menjadi sahabat, jadilah hamba dulu. Tapi syarat jadi hamba berat, harus mau dibully. Siapa yang nggak mau jadi dibully ya jangan jadi sahabat, jangan jadi hamba. Hamba ini pasti dibully, ya. Tuannya ngantuk-ngantuk sedikit, sini mbak atau sini mas. Wah itu
padahal sama ngantuknya bikinin teh, nah gitu kan enak aja ini, bantainya nggak enak dikit kan, ini bikin teh, ini teh kapan ini? Nah, jadi saya selalu ingin bersikap sebagai hamba, karena dengan menjadi hamba kita akan terus menjadi pelayan. Yang melayani dibully nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi nanti nextnya pasti Tuhan panggil kamu nanti di lobi. Dan benar, saya dulu dibully, sekarang di lobi. Saya nggak ngerti soal bacaan Alkitab, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan saya adalah menjadi kesaksian betapa kalau ingin menjadi sahabat, haruslah kamu mau merendahkan hati, merendahkan diri untuk menjadi hamba. Hamba itu tidak punya derajat, sebenarnya sudah tidak bisa dihinakan lagi karena dia sudah paling bawah. Yang paling masuk ke bawah lagi sudah tidak bisa. Jadi kalau dibully sebenarnya bulinya lewat aja di atasnya, tidak sampai kena ke dia. Jadi tinggal bertahan aja, tengkurap aja sudah, delosor saja. Dan itulah yang saya lakukan dengan segala berita pun apa yang ada. Saya juga hanya tetap senyum dan tetap berdoa dan bersyukur. Ya, bersyukur ini boleh terjadi pada saya. Dan saya kira beritanya udah di mana-mana ya, pasti udah tahu aja. Tidak perlu diulangi lagi. Tapi yang ingin saya sampaikan, kesaksian saya, kalau ingin menjadi sahabat buat semua orang, mulailah jadi hamba. Kalau jadi murid berat, ujian terus. Jadi hamba itu tuannya itu khawatir terus, jangan-jangan nanti hambanya tidak kerasan pulang. Jadi kamu gimana, udah jangan capek-capek, padahal terus disuruh lagi. Tapi kalau jadi murid, ujian lagi, pikulah salibku, nah, tinggallah semua hartamu, kan gitu. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yang ke-13, Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Kira nanti urusan stunting, industri kesehatan, layanan kesehatan dasar, kemudian juga tata kelola BPJS berada di wilayah beliau. Tadi ketika saya ikut serta di dalam ruang tindakan, ketika kita baru masuk, yang pertama dokter lakukan itu memutar lagu. Ya. Dan kalau tidak salah dengar itu sepertinya instrumen lagu rohani ya dok ya. Ya. Nah, tadi juga pasien banyak yang cerita dokter Terawan ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan begitu, sangat religius. Sejak kapan sih dok religius seperti itu? Ya, sejak lahir saya dibesarkan oleh keluarga yang religius. Bapak ibu saya memang mendidik saya seperti itu, sehingga itu terbawa terus sampai sekarang. Dan mereka selalu mengutamakan untuk kamu itu yang penting jadi orang yang jujur saja, apa adanya. Yang kuasa pasti akan menjaga kamu. Yang penting kamu terus rajin berdoa, itu aja. Nggak ada bekal yang lebih, itu yang beliau tanamkan dari kecil ke saya. Di tengah semua pencapaian dokter ini, kalau saya catat-catat nih, setahun bisa 3.000 pasien yang menjalani DSA di bawah tangan dokter. Berarti ya sudah dari tahun 2004 di sini, berarti sudah puluhan ribu dok. Iya. Nah, dokter ini kan sering sekali juga bermain dengan nyawa pasien ya dok ya. Iya. Itu bagaimana dok, dokter menyambungkan antara rohani ke religiusan dokter dengan semua pencapaian ini? Ya, memang saya yakin saya hanya tangannya saja, saya hanya diberikan talenta untuk melakukan itu, tapi saya tidak pernah diberi hak untuk tahu hasilnya. Jadi sama sekali biar saya udah puluhan ribu kasus saya tangani, satu pun kasus belum pernah bisa saya sembuhkan. Saya tidak pernah bisa menyembuhkan pasien. Kalau pasien yang dilihat kayak tadi, tiba-tiba dari matanya bermasalah, tiba-tiba bisa melihat, dari dia menutup matanya bisa membuka, memangnya saya ngerjakan? Tidak. Saya mengerjakan sesuai keilmuan saya yang diberikan yang kuasa. Saya berikan hal yang terbaik untuk pasien, dan ternyata diberkati Tuhan. Jadi dia bisa melihat dengan baik. Betapa bahagianya orang dari terganggu penglihatannya jadi melihat, dan bagaimana orang yang sebelahnya tadi dari bicaranya cedera menjadi bicara lancar. Jadi menurut saya bukan karena saya, tapi saya percaya Tuhan yang mengatur. Dan ayat yang sering saya menjadi pegangan saya ada hanya satu: jangan khawatir akan apapun juga.